Di mana di dalam Efesus 2 ayat 8-9 bahwa kita ini hidup oleh anugerah, ya. Diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita, karena itu jangan ada orang memegahkan diri. Kita yang hidup di zaman-zaman akhir ini, di mana kita ada di tengah-tengah hari yang bertambah jahat dan masa-masa sukar, di hari-hari seperti ini kita harus semakin fokus kepada Tuhan dan membangun hidup kita di atas firman-Nya, sehingga kita terus berjaga, jangan sampai iblis seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya telah menangkap kita. Sehingga anugerah Allah yang sudah diberikan pada kita hilang begitu saja karena ketidakwaspadaan kita. Dikatakan bahwa 3 raja yang dipilih Tuhan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Tetapi semua kehilangan anugerahnya, ya. Minggu lalu kita belajar bagaimana yang pertama, Raja Saul yang kehilangan anugerah karena Raja Saul selalu memakai pikirannya sendiri dan tidak mentaati perintah Tuhan. Yang kedua, Raja Salomo, yaitu kehilangan anugerah Tuhan karena apa? Karena Salomo di tengah-tengah berkat yang Tuhan berikan tidak hidup dalam kekudusan. Dan yang hari ini yaitu Raja Uzia yang kehilangan anugerah Tuhan karena lupa diri. Ya, yang terambil di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 1-5. Raja Uzia ini di dalam 2 Tawarikh 26 1-5, yaitu raja yang diangkat pada waktu berusia 16 tahun menggantikan ayahnya Amasya dan memerintah di Yerusalem selama 52 tahun. Ya, panjang ya waktu pemerintahnya. Pada awal pemerintahnya, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti tepat yang dilakukan Amasya ayahnya. Yang mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya untuk takut akan Tuhan. Dan Tuhan membuat segala usahanya berhasil karena Allah menolong secara ajaib. Tuhan telah mengangkat Uzia, Tuhan telah memberkati Uzia, Tuhan telah membuat Uzia sukses, ya. Dan nama Uzia dikatakan terkenal sampai negeri yang jauh. Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang. Seluruh tentaranya diperlengkapi dengan baju sirah, perisai, ketopong, tombak, ya. Karena kekuatannya yang besar, dia mendirikan menara di mana-mana. Sukses luar biasa dalam pemerintahnya 52 tahun. Tapi di ayat 16, setelah dia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berupa setia kepada Tuhan Allahnya. Ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ya, dilihat bahwa dia menjadi tinggi hati dan berubah setia. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi lupa. Ya. Tinggi hati, berubah setia pada Tuhan. Uzia berani memasuki bait Allah, membakar ukupan yang seharusnya dia tahu yang boleh masuk cuma imam keturunan Harun yang telah dikuduskan. Saudaraku, pada waktu itu Imam Asaria mengikuti dari belakang bersama dengan 80 imam Tuhan menegur Uzia. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan karena hal ini. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Uzia menjadi tinggi hati dan tidak bisa ditegur. Ya, menjadi lupa diri. Sementara amal marahnya meluap, timbul kusta di dahi. Cepat-cepat Raja Uzia diusir. Karena sesungguhnya ia sakit kusta di dahinya. Dan ia sendiri tergesa-gesa keluar. Karena Tuhan telah menimpakan tulah padanya. Saudara, Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Dan sebagai orang sakit kusta, ia tinggal di rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dulu Raja Uzia dimuliakan, diangkat, ya, dilayakkan, diberi kuasa, diberkati. Apa yang dikerjakannya berhasil. Karena dia mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Tetapi setelah dia berhasil, dia menjadi sombong, lupa diri, ya, berubah setia, ya, berani melanggar perintah Allah, ingin mencari kemuliaan bagi diri sendiri, dan ia menjadi sombong, hatinya condong pada harta. Saudaraku, banyak orang Kristen hari-hari ini yang seperti Raja Uzia. Setelah diberkati Tuhan, menjadi lupa diri, lupa akan tugasnya,
lupa keluarga, lupa anak, lupa bersyukur, lupa bersekutu dengan Tuhan, lupa berdoa, lupa baca firman. Saudara, lupa itu bisa melanda semua orang, ya. Lupa matikan lampu juga bisa, lupa taruh kunci rumah di mana juga bisa, lupa matiin kompor, saudara juga bisa. Bermacam-macam lupa bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi lupa yang sesungguhnya bisa membawa kefatalan dalam hidup ini. Tapi yang sangat penting, jangan sampai kita lupa akan kasih setia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Seorang yang bernama Petrus yang mencintai Tuhan Yesus. Waktu Yesus tanya, Simon, Simon, lihat iblis telah menampik engkau seperti gandum. Tetapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Apa jawab Petrus? Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Yesus bertanya lagi, semua orang akan tergoncang imannya karena aku. Petrus berkata, biar semua orang tergoncang imannya, tapi aku sekali-kali tidak. Yesus bertanya lagi, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Saudara, Petrus sangat mengasihi Yesus. Dan Petrus sangat mengenal Yesus. Tapi kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus dan mengkhianati Yesus? Jawabannya, karena Petrus tidak berhati-hati. Dan akhirnya Petrus lupa akan kasih setia Tuhan. Dia berkata, aku tidak mengenal orang ini. Ya. Baru setelah ayam berkokok, dikatakan Petrus teringat. Oleh karena itu firman Tuhan datang pada sore hari ini mengingatkan kita, ayo kita mencintai Tuhan, kita mau berhati-hati setiap langkah hidup kita supaya kita tidak lupa. Apa yang harus kita hati-hati? Ya, yang pertama terdapat dalam Ulangan 6 ayat 10 sampai 12. Kita dikatakan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan dan perintahnya. Berkat boleh saja mengalir, badai boleh saja terjadi, sukses boleh saja berlalu. Keadaan yang penuh kegagalan bisa kita jalani. Tapi satu hal, jangan kita melupakan Tuhan. Karena dalam kita menangis dan air mata, Tuhanlah yang menghibur kita. Di dalam kita tertawa, Tuhanlah yang membuat kita tertawa. Firman Allah mengingatkan di dalam Ulangan ini, kalau engkau sedang diberkati Tuhan, engkau sedang sukses, engkau sedang menikmati sumur yang tidak kau gali, engkau makan sampai kenyang, engkau ada di satu negeri yang tidak usah berhemat. Apabila engkau mendirikan rumahmu dengan keadaan baik, apabila emas perakmu bertambah, hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan padamu hari ini. Jangan kita bersikap tinggi hati dan sombong lupa diri. Saudara, banyak orang yang sebelum diberkati, dia cinta Tuhan. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca firman. Tetapi setelah diberkati, saudara, diberkati setelah melimpah, saudara hidupnya mulai selingkuh. Anak muda hidup dalam seks bebas, ya, sudah jarang berdoa, jarang baca firman, hidup melupakan anugerah Tuhan, sampai akhirnya gagal, jatuh bangun, gagal, jatuh bangun. Jangan melupakan Tuhan dan perintahnya, supaya hidup ini bukanlah hidup dalam murka Tuhan, tapi kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Yang kedua, jangan lupa menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Hati ini perlu dijaga dari segala yang kita pelihara, karena di situ terpancar kehidupannya. Banyak orang menjaga nama baiknya, menjaga penampilan, menjaga harta martabatnya. Kita boleh menjaga semua itu, tetapi mari kita jaga hati kita. Jangan ada kemabukan, kekerasan, kebencian, kepahitan. Karena kalau itu terjadi, kita sedang berjalan menuju kehancuran. Saudara, dikatakan, jaga hatimu dalam kondisi baik yang siap ditaburi firman Tuhan. Ya, bukan hati yang berbatu, bukan hati seperti jalan, bukan hati yang penuh semak duri, tapi milikilah hati yang subur. Yang ketiga, kita harus jaga, Pak. Jangan lupa menjaga mata kita dan pandangan kita. Ada 3 orang yang memandang yang salah, tidak menjaga matanya, saudara, tidak menjaga pandangannya. Sehingga apa?
Hawa itu memandang buah yang tidak boleh dimakan. Akhirnya dia diusir dari Taman Eden. Lot memandang ke belakang, jadi tiang garam. Daud memandang Batseba yang sedang mandi, jatuh dalam dosa perzinahan. Saudara, kita lihat Bartimius yang buta. Dia tidak minta uang. Dia tidak minta apa-apa, tapi dia berkata, rabuni aku supaya aku bisa melihat. Dari pengemis menjadi pengikut Kristus. Kalau pandangan kita salah, maka kita akan lemah. Tapi kalau kita pandang Tuhan, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Yang keempat, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis. Iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelannya. Yesus berkata dengan tegas, jangan beri kesempatan iblis. Ini khotbah Yesus yang terpendek. Jangan beri kesempatan pada iblis. Karena apa? Karena tidak diberi kesempatan aja, iblis itu bisa menyerang. Apalagi diberi kesempatan, dia akan menguasai kita, menjajah hidup kita, menggadaikan seluruh hidup kita. Kapan iblis itu menyerang kita? Waktu kita jauh dari Tuhan. Kita tahu kita banyak kelemahan dan kekurangan. Tapi selama kita dekat dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, kita nempel dengan Tuhan, iblis tidak akan menyerang kita. Saudara, kalau hidup kita sudah tidak punya waktu untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan baca firman, disitulah kita menjadi target iblis untuk menyerang kita. Karena itu dia tahu waktu yang terbaik. Waktu kita jauh dari Tuhan, kita mudah digoncangkan, kita mudah stres, kita mudah tersinggung, kita mudah marah. Saudara, kekristenan yang sejati yaitu waktu kita berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, kapan iblis menyerang kita? Waktu kita hidup dalam dosa. Karena waktu kita hidup dalam dosa, kita tuh tidak sama sekali tidak ada pertahanan. Yesaya 59 berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang menjadi jurang pemisah kamu dan Allahmu adalah dosamu. Itu yang membuat Allah jauh dari kita. Waktu hidup kita dalam dosa berarti kita tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dosa menjadi celah besar di mana setan masuk, menjajah, menghancurkan, dan membinasakan hidup kita. Yang ketiga, waktu kapan iblis itu menjajah kita? Waktu kita sebagai orang percaya tidak mengenal firman. Umatku binasa, Hosea 4 ayat 6. Karena tidak berpengetahuan, kita akan dipermainkan oleh iblis. Ingat waktu Yesus dicobai berkali-kali, Yesus tolak dengan firman. Yang keempat, kapan iblis itu bisa menyerang kita? Waktu kita mempunyai dendam dan sakit hati. Saudara, orang boleh mengecewakan kita, orang boleh menyakiti kita, orang boleh berbuat jahat pada kita. Serahkan pada Tuhan. Maka saya percaya Roma 8 ayat 28 akan terjadi dalam hidup kita. Bahwa Tuhan ikut bekerja sama mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kita. Saudara, Yosua itu mempunyai satu pilihan yang tepat dalam hidupnya. Dia sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Dia sepenuhnya setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah melupakan Tuhan. Saudara, kita mungkin di antara kita mempunyai banyak tekad ya. Kita mau tekad hidup sukses. Kita punya tekad untuk menjadi sarjana. Kita mau punya tekad untuk hidup berhasil. Ini enggak salah, saudara. Tetapi baiklah kita mempunyai satu tekad seperti Yosua yang berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Yosua sebagai orang yang setia, selalu ingat akan kebaikan Tuhan, selalu melekat pada Tuhan. Dan dikatakan, dia tidak pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Dan Yosua telah hidup di dalam perjalanan iman yang panjang bersama Tuhan. Dia sampai mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan dia mengalami 3 mujizat yang besar dalam hidupnya. Laut terbelah dengan iman yang berani. Jatuhnya tembok Yeriko dengan iman yang berkemenangan. Matahari yang berhenti dengan iman yang diperkatakan. Kita mungkin tidak sehebat Raja Saul. Ya. Kita mungkin tidak sekaya Raja Salomo. Kita mungkin tidak seperti Raja Usia ya, yang mempunyai kuasa. Tapi ayo mari kita mau hidup berjaga-jaga. Supaya anugerah Allah yang sudah kita terima begitu saja. Tidak kita terima begitu saja. Tapi kita akan selalu ingat kasih setia Tuhan. Dan tidak lupa akan segala kebaikan. Seperti Yosua, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan.
tapi dia tetap fokus kepada Tuhan, berpegang pada perkataan Tuhan, hidup melekat kepada Tuhan, tidak melupakan kasih setia Tuhan, tidak melupakan semuanya yang baik dari Tuhan. Maka kita lihat hidup Yosua diberkati, sehingga dia mengalami semua yang difirmankan Tuhan. Tidak pernah tidak ada yang terjadi dalam hidupnya. Semua tergenapi dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudaraku, saya katakan, kita tidak seperti Raja Saul. Kita tidak sehebat Raja Usia. Kita tidak sekaya Salomo. Tetapi Tuhan, kita mau seperti Yosua yang senantiasa melekat kepada Tuhan. Amin.